Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong ibu-ibu yang belum niat iktikaf, mohon supaya niat di hati masing-masing, karena ini adalah masjid. Panjenengan kalau masuk masjid dimanapun panjenengan niati iktikaf biar dapat pahala. Dan saya mohon yang berhalangan atau yang haid jangan masuk ke masjid. Yang tidak haid monggo panjenengan masuk ke masjid biar dapat pahala. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, masih pelit. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tasih cetil. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para ibu-ibu anggota pengawasan Majelis Taklim Istiqomah Kolbi Wahid Stono Gedong, wabil khusus dumateng ibu pengurus, alhamdulillah kita sedanten tasih dipun paringi pinten-pinten kenikmatan dening Allah Subhanahu wa taala. Di antaranipun nikmat niki kathah sangat, mboten saged kita hitung. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat, sehingga kita semuanya bisa bersilaturahim dalam rangka thalabul ilmi atau mencari ilmu. Mudah-mudahan silaturahim kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam mari bersama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Saya ulangi lagi, kok enggak semangat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam mari bersama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun cetil-cetil toh. Panjenengan lek pengen angsa syafaat Kanjeng Nabi, panjenengan ketika ada orang membaca sholawat panjenengan jawab, nggih, dimanapun berada, karena kita butuh syafaatnya Rasulullah. Kula balani malih. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam mari bersama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Orang kompak, wong ibu-ibu majelis taklim, napa malih jalan doho pisan, napa malih stono gedong pisan. Kedah kompak semangat nggih. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam mari bersama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki baru niki, baru majelis taklim Istiqomah niki, baru majelis taklim Stono Gedong niki. Alhamdulillah, para ibu-ibu monggo kita sareng-sareng kita awali kanthi waosan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada para masyayikh atau muassis Nahdlatul Ulama, wabil khusus kepada Mbah Yai Hasyim As'ari, karena kita butuh Mbah Yai Hasyim nggih. Beliau adalah seorang waliullah yang luar biasa,
beliaunya adalah pendiri Nahdlatul Ulama, beliaunya adalah pendiri Pondok Pesantren Tebuireng. Kita hadiahkan kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah, beliaunya juga pendiri Nahdlatul Ulama dan beliaunya adalah luar biasa, pendiri Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tabak Beras. Kita hadiahkan kepada Kiai Haji Bisri Syamsuri, beliaunya juga pendiri Nahdlatul Ulama dan beliaunya adalah pendiri Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif di Nanyar Jombang. Dan kita hadiahkan kepada para masyayikh Lirboyo, karena saya adalah duriyah asli ya, saya bukan pendatang, saya bukan mantu, jadi ada darah langsung dari muassis Pondok Pesantren Lirboyo atau pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Mbah Kiai Haji Abdul Karim. Dan kita hadiahkan kepada Mbah Khalil Bangkalan ya. Mbah Khalil Bangkalan, beliaunya adalah seorang waliullah dan beliaunya adalah guru daripada para kiai yang ada di Jawa, terutama di Jawa Timur. Kita hadiahkan kepada Mbah Yai Mahrus. Mbah Yai Mahrus adalah kakek langsung daripada saya, ibu saya adalah putri pertama daripada Kiai Mahrus. Beliaunya adalah asli dari Cirebon, ini turun langsung daripada Sunan Gunung Jati ya, masih dekat sekali. Berarti saya juga turun daripada Sunan Gunung Jati. Saya adalah syarifah yang pesek ya. Tapi kita nggak usah mengunggul-unggulkan nasab ya. Yang pokok adalah prestasi dan prestasi. Tapi panjenengan biar tahu ya, nasab juga penting, tapi yang lebih penting adalah ilmu, yang lebih penting adalah prestasi. Kita hadiahkan kepada ibu saya. Ibu saya adalah putri pertama yang dulu aktif ya, ngaji di masyarakat, aktif ngopeni masyarakat. Beliaunya aktif kemana-mana juga berjuang untuk masyarakat. Beliaunya sudah wafat, dan wabil khusus kepada suami saya ya, suami saya belum 1 tahun wafat ya, dan kepada keluarga panjenengan ini juga ada Ibu Haji Hayat Muhayyad Syah ya, ini juga sudah wafat ya. Kita hadiahkan kepada semua keluarga-keluarga kita, suami-suami kita yang sudah meninggalkan kita, yang sudah wafat. Kita doakan mudah-mudahan wa usulihim wa furu'ihim wa dzurriyyatihim wa azwajihim, dan mudah-mudahan beliau-beliaunya husnul khatimah, dan mudah-mudahan diterima semua amal ibadahnya, dan mudah-mudahan diampuni semua dosa-dosanya, min ahlil jannah bi ghairi hisab. Amin Allahumma amin. Liridho illahi wa li syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pelit lagi. Liridho illahi wa li syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Semangat kalau diingatkan. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan bacaan surat Al-Fatihah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mohon ibu-ibu dibuka halaman 239 nggih. Man tajibu alaihi shalah. Dibuka halaman 39. Man tajibu alaihi shalah.
Man tajibu alaihi shalah nggih 39. Nggih. Sampun nggih, kalau ini enten sing matur kali kula supados dipun waos nggih. Niki basane basa Jawa. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Man tajibu alaihi shalah. Wong kang kewajiban nglakoni salat. Wong kang kewajiban nglakoni salat 5 waktu yaiku siji wong Islam. Wong kafir ora wajib salat, upama salat ora diterima. Nomor kalih kudu wis balik atau dewasa. Dene bocah kang durung balik yen wis umur 7 tahun kudu diperintah salat, lan yen wis umur 10 tahun kudu digepuk, nggih, digepuk utawi diajar yen ninggal salat. Nomor 3 inggih menika kudu kang akil atau duweni akal. Mula wong kang akale ora kewajiban salat. Saya ulangi lagi pakai bahasa Indonesia. Man tajibu alaihi shalah, orang yang berkewajiban melaksanakan salat. Orang yang berkewajiban melaksanakan salat 5 waktu, yaitu salat fardu ada 5. Yang pertama adalah orang Islam. Nah, siapa orang Islam? Orang Islam adalah orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu adalah orang Islam. Orang kafir tidak berkewajiban melaksanakan sholat. Ketika melaksanakan sholat, maka sholatnya tidak sah, tidak diterima. Jadi syaratnya adalah harus Islam. Yang kedua harus balik atau dewasa. Ketika ada anak yang belum balik melaksanakan sholat, maka sholatnya tidak sah. Nah, sekarang kita harus tahu bagaimana aturan-aturan syariat kita. Ketika ada anak umur 7 tahun, sebagai orang tua, wali itu sanes mbah. Okay. Wali adalah orang tua, bapak atau ibunya, wajib untuk memerintah melaksanakan sholat. Ini umur 7 tahun, padahal 7 tahun belum balik. Tapi orang tua atau wali, bapak dan ibunya wajib untuk memerintah melaksanakan ibadah sholat. Ketika anak sudah umur 10 tahun, hati-hati ini, kok tidak melaksanakan sholat, maka orang tua atau wali, bapak dan ibunya wajib untuk gepuk atau diajar atau digepuk. Tapi gepuknya jangan sampai napa? Jangan sampai yo mesti gepuk menyakiti no. Napa enten jangan sampai terluka ya. Gepuk tapi jangan sampai melukai. Nah, tujuannya adalah apa? Tujuannya biar anak itu paham ya, biar tidak mengulangi lagi. Tujuan untuk gepuk atau tujuan untuk mengajar. 3, harus berakal. Harus berakal. Orang yang tidak berakal maka tidak wajib melaksanakan sholat. Sekarang contohnya adalah orang gila. Yang kedua orang mabuk. Mabuk baik pil koplo utawi narkoba atau minum-minuman keras. Kesimpulannya, ketika akalnya hilang maka tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Yang berkewajiban melaksanakan sholat adalah orang yang punya akal. Dah. Kalau terusaken basa Jawa malih nggih. Dene watese balik yaiku
setunggal wis umur 9 tahun lanang utawa wadon yang yen wis tau ngipi metu mani niku dipun coret, mboten ngipi jima, mboten jima dipun coret, dipun kantos ngipi metu mani, dipun coret nggih, dipun coret, mboten jima tapi metu mani. Saya ulangi lagi, setunggal wis umur 9 tahun lanang utawa wadon yen wis tau ngipi metu mani. Nomor kalih wis umur 9 tahun tumrap wong wadon yen wis tau haid. Nomor 3 wis umur 15 tahun lanang utawa wadon senajan durung tau ngipi metu mani, jima dipun coret, ganti ngipi metu mani utawa durung haid. Saya ganti bahasa Indonesia. Batasan balik yaitu 1 umur 9 tahun. Laki-laki maupun perempuan yang sudah mimpi mengeluarkan mani. Yang kedua, umur 9 tahun bagi perempuan yang sudah haid. Kalau laki-laki nggak ada haid. Yang ketiga, umur 15 tahun laki-laki atau perempuan meskipun belum pernah mimpi mengeluarkan mani atau belum haid tapi umurnya sudah 15 tahun. Ini batasannya balik atau batasannya dewasa. Saya ulangi lagi ya. Orang yang berkewajiban melaksanakan sholat ada 3. Sholat fardu ya. Orang yang berkewajiban melaksanakan sholat fardu ada 3. Yang pertama adalah orang Islam. Orang kafir tidak wajib untuk sholat. Ketika orang kafir melaksanakan sholat maka sholatnya tidak sah. Yang kedua harus sudah balik. Bagi anak yang belum balik atau anak yang umur 7 tahun, orang tua sebagai wali bapak dan ibunya wajib untuk merintah melaksanakan sholat. Anak umur 10 tahun tidak melaksanakan sholat, bapak ibunya sebagai seorang wali maka wajib untuk ngepuk, tapi jangan sampai melukai. Yang ketiga harus mempunyai akal. Ketika ada orang yang akalnya hilang, baik itu gila maupun mabuk, melaksanakan sholat maka sholatnya tidak sah. Batasan balik yang pertama adalah umur 9 tahun laki-laki atau perempuan yang sudah pernah ngimpi mengeluarkan mani. Hati-hati ini orang tua ini yang berkewajiban untuk tanya kepada anaknya, karena anak kadang-kadang nggak paham. Sepinter-pinter anak masih bodoh. Sebodoh-bodoh orang tua sudah pinter. Karena apa? Karena ya sudah tua. Makanya orang tua berkewajiban untuk menanyakan kepada anaknya. Ini bukan barang tabu, bukan barang tabu, tapi ini kaitannya dengan masalah hukum. Orang tua harus peduli. Misalkan di sini nggak ada orang tua, tapi yang ada mbahnya juga harus peduli, menanyakan kepada orang tuanya. Kadang-kadang mbah itu sayangnya terlalu berlebihan. Sudah ngopeni anaknya kon ngopeni putune. Kayak kula ngenten iki. Kula nggawa putu kula niku. Tapi jangan sampai melupakan orang tua, karena besok di akhirat yang bertanggung jawab di hadapan Allah yang berkaitan dengan anaknya bukan
mbah, tapi orang tua. Maka orang tuanya harus peduli dan selalu menanyakan. Yang kedua, sudah umur 9 tahun bagi perempuan yang sudah haid, ini orang tua juga harus selalu menanyakan kepada anaknya. Kadang-kadang anak kan nggak paham, mengeluarkan darah tapi bingung ini darah apa ini. Nah, ini adalah kewajiban orang tua, apalagi seorang ibu yang dekat dengan anak, harus selalu menanyakan, "Duk, sampan sudah pernah mengeluarkan darah haid apa belum?" Kalau sudah, ini berarti sudah dikatakan balik. Kalau sudah balik berarti berkaitan dengan masalah hukum, ada hukum. Kalau sudah balik berarti sudah ada hukum. Yang ketiga, umur 15 tahun laki-laki atau perempuan, meskipun belum pernah ngipi mengeluarkan mani atau belum pernah haid. Kalau sudah umur 15 tahun berarti sudah dikatakan balik. Kalau sudah balik berarti berkaitan dengan masalah hukum Allah atau hukum syariat. Nah, ini juga kewajibannya wali, bapak dan ibunya, karena yang tahu anaknya lahir tanggal berapa, jam berapa ini adalah orang tua, harus dihitung. Karena nggak ada tanda-tandanya, belum pernah mengeluarkan mani, belum pernah haid. Ini orang tua yang paham. Oh, anak saya lahirnya misalkan hari Jumat, tanggal sekian, jam sekian. Berarti 15 tahunnya ya harus disesuaikan. Ini hati-hati ini orang tua. Kok sampai anak tidak paham, yang kena dosa adalah orang tua. Apapun yang terjadi, yang kena dosa adalah orang tua. Pon, ada pertanyaan? Ye. Kalau seandainya tadi kan yang tidak cocok itu antaranya yang tidak berakal. Pertanyaan yang berkaitan dengan orang yang tidak berakal. Sekarang kalau dibius, apakah wajib sholat? Karena dibius juga hilang akalnya. Tapi dibius ini karena sakit atau karena operasi, kan bisa nanti sholatnya kita jamak takhir atau jamak takdim ketika sebelum dibius atau sesudah dibius. Tapi kalau mabuk yang berkaitan dengan pil atau mabuk yang berkaitan dengan minum minuman keras, beda itu kasusnya, beda ya, karena ini kan memang sakit. Tapi kalau mabuk karena minuman keras atau pil itu kan bukan karena sakit, tapi memang karena nafsu, karena nafsu yang tidak baik ya. Jadi beda kasusnya. Paham? Oke, ada lagi yang disampaikan, umur 7 tahun kan belum wajib, kan belum balik. Tapi sebagai orang tua kan wajib untuk memerintah anaknya melaksanakan sholat. Padahal belum balik, belum punya kewajiban ini. Ini menunjukkan bahwa apapun yang terjadi, orang tua harus tanggung jawab. Yang kena dosa juga orang tua. Makanya kan ada perintah, tadi sudah saya baca di mukadimah saya. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ini nasnya Rasulullah, ini dawuhnya Rasulullah, perintahnya Rasulullah. Mencari ilmu itu hukumnya wajib, baik laki-laki maupun perempuan, fardhu ain. Ya, mencari ilmu itu hukumnya fardhu ain. Ya, apalagi yang berkaitan dengan masalah ubudiyah, wajib hukumnya setiap orang. Fardhu ain itu maksudnya adalah per orang wajib untuk mencari ilmu. Lain kalau fardhu kifayah. Kalau menghafal Al-Quran itu hukumnya adalah fardhu kifayah. Kalau sudah ada, misalkan satu desa sudah ada yang hafal Al-Quran, yang lainnya gugur. Tapi kalau belajar membaca Al-Quran, ini hukumnya adalah fardhu ain. Belajar beda ya. Belajar membaca Al-Quran biar tahsin, tahu tajwid dan tahu makharijul huruf.
Ini hukumnya adalah fardu ain. Setiap orang wajib untuk belajar membaca Al-Quran. Tapi kalau menghafal Al-Quran, ini hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau mencari ilmu ngaji yang berkaitan dengan syariat, apalagi dengan ibadah, ini hukumnya adalah fardu ain. Makanya dengan alasan apapun, serepot apapun, panjenengan kalau waktunya ngaji, ayo berangkat, kita tinggalkan kerepotan kita. Karena hukumnya adalah fardu ain. Sampai nanti ibadahnya enggak benar, ada kesempatan mencari ilmu tapi enggak mau mencari ilmu, kalau ibadahnya salah, ya tetap kena dosa. Karena kan sudah diperintahkan oleh Rasulullah, wajib hukumnya. Ya karena Allah yang kan sampai sekarang jadi anak juga menanggung salah juga. Iya loh. Kenapa orang tuanya enggak menyekolahkan di sekolah muslim? Padahal sekolah muslim kan banyak. Misalkan orang tua enggak mampu mendidik sendiri, silakan untuk dititipkan di pesantren. Silakan untuk disolokan di sekolah muslim, kan banyak sekali sekolah-sekolah muslim. Nah, ini ceritanya zaman dulu. Kenapa kok disekolahkan di sekolah Katolik? Saya paham. Karena apa? Menganggap sekolah Katolik adalah sekolah yang disiplin. Saya paham ini. Ini kasus ini nggak boleh. Orang tua itu nggak boleh menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik gara-gara apa? Gara-gara pengen anaknya bisa disiplin, tapi tidak menyelamatkan agamanya. Ini sangat-sangat minta maaf, sangat-sangat menjerumuskan anak. Yang diutamakan hanya kedisiplinan, tapi tidak mengutamakan pada agama, pada syariat, tetap dosa ini. Muslim masuk muslim, tapi ternyata diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah, menjadi husnul khotimah. Banyak sekali. Ini adalah rahasianya Allah. Ya, ini adalah haknya Allah. Yang penting kita harus ikhtiyat, harus berhati-hati. Jangan sampai nanti ketika kita sudah meninggal kita nyesel tau. Karena ceritanya orang meninggal tuh nggak ada yang tidak nyesal. Meskipun itu seorang kiai, meskipun itu seorang ahli ibadah. Apalagi naudzubillah yang kita sering bolong-bolong ibadah kita. Dan nggak mungkin akan kembali lagi ke dunia kalau sudah meninggal abadan abidin selama-lamanya. Nanti akan mengikuti prosesi kita masuk ke neraka atau kita masuk ke surga. Dan ini proses ini lama sekali, beratus-ratus ribu tahun. Kita nanti antri di orang-orang mahsyar. Kita bisa bayangkan orang-orang mahsyar kayak apa, panasnya kayak apa. Kemarin aja kita mengalami hawa yang seperti sekarang ini hawa di Indonesia kan nggak menentu. Tadi malam coba kilat bledek, saya tanya ternyata sampai di Tulungagung semuanya, sampai saya tidur dengan nyenyaknya sampai saya jingkat, ternyata semuanya juga seperti itu. Kita bisa bayangkan betapa beratnya besok kita kalau sudah berhadapan dengan Allah. Kita sudah meninggal di alam kubur, kita menunggu sampai hari kiamat berapa puluh ribu tahun, berapa ratus tahun. Coba panjang bisa bayangkan. Makanya kita pompong masih hidup, ayo kita sempurnakan hidup kita ini. Kita sempurnakan yang berkaitan dengan Allah, yang berkaitan dengan syariatnya Allah. Terutama masalah sholatnya, hati-hati ketika memakai mukena, harus juga hati-hati. Kemarin sudah saya sampaikan di Arisalah, ini harus hati-hati ibu-ibu ya. Kalau kita mengikuti Imam Syafi'i nggak sesuai dengan aturan Imam Syafi'i, ya sholat kita tidak sah. Kemarin sudah saya praktekkan bagaimana memakai mukena yang sah, bagaimana wudhu yang sah, bagaimana sholat yang sah, kan sudah saya sampaikan semuanya. Ayo kita sekarang kita amalkan. Makanya setiap saya mengaji pasti akan saya awali dari mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat. Sudah nggih? Paham nggih? Makan enggak? Sadar. Ya. Bagaimana sholatnya? Apakah wajib untuk mengqadha? Tidak. Karena dia dalam keadaan koma.
Yang berkewajiban melaksanakan sholat adalah orang yang punya akal. Enggak punya akal kok koma kok. Yang enggak berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Tapi ketika ada orang yang dibius itu kan sengaja, gitu. Ya harus sholat, wong sengaja kok. Tapi orang yang koma kan nggak sengaja. Makanya ketika minta maaf ada orang yang meninggal, ini harus diteliti. Meninggalkan sholat wajib diqadha ketika akalnya masih ada, masih sehat, masih sadar. Tapi ketika orang tersebut sudah koma, maka tidak wajib untuk mengqadha sholatnya. Karena yang wajib untuk melaksanakan sholat adalah orang yang berakal. Orang yang tidak berakal tidak berkewajiban melaksanakan sholat, maka sholatnya tidak wajib diqadha. Paham ya? Ada lagi monggo Indonesia itu. Kadang-kadang yang berkaitan dengan masalah yang apa itu, yang agak itu bukan tabu sebetulnya, bukan tabu. Saya beberapa tahun yang lalu saya pernah mengundang Dr. Boyke, ya, acaranya RMI Putri. Ini acaranya bunyai-bunyai. Waktu itu saya juga banyak kritikan. Kenapa Neng harus undang Boyke? Karena kan Boyke itu kan berkaitan dengan masalah seksual. Lah kita wajib gitu loh. Kita ini wajib, nggak boleh kita hindari karena biar kita tahu, karena ini fakta gitu loh. Fakta. Makanya ketika orang tua dengan anak mau menanyakan, lah bagaimana anak ini supaya paham dan tidak malu? Karena ini bukan tabu, ini kaitan dengan masalah syariat, dengan masalah ibadah. Jadi tanya aja, Dok, sama sudah pernah mimpi mengeluarkan mani apa tidak? Mani itu apa? Ya jenengan harus bisa menjelaskan. Dan jenengan sudah pernah mengeluarkan mani apa belum? Sudah apa belum? Sudah ya sampaikan. Yang jenengan rasakan itu gimana ketika panjenengan mengeluarkan mani? Kan mengeluarkan mani itu tidak harus berhubungan, tidak harus jima, ya. Tapi kan bisa saja ketika melihat paknya ini juga mengeluarkan mani. Kan bisa juga, ya toh. Ketika ada orang pakai minyak wangi, jenengan juga bisa loh mengeluarkan mani. Tidak itu aja, ketika panjenengan lihat TV, ya, ada sinetron, di situ kok ada orang yang misalkan gue ganteng, jenengan langsung tertarik, bisa loh jenengan mengeluarkan mani. Sampaikan apa yang jenengan rasakan itu, sampaikan ke anak jenengan, jangan malu. Dan anak ini juga harus dididik, jangan malu, sampaikan kepada saya. Karena saya sebagai seorang ibu, karena ini berkaitan dengan masalah hukum apapun, ini tidak hanya sholat ini. Jadi sekali lagi ya, ini loh yang salah kaprah di Indonesia. Kalau sudah menyerempet masalah seksual itu seakan-akan tabu, padahal tidak. Padahal tidak, ini kewajiban sebagai orang tua. Nanti Bu Muhajir kapan-kapan monggo panjang ngundang Dr. Boyke ya. Bagus sekali ini, bagus sekali. Ya, panjang undang khususnya untuk ibu-ibu ini. Ya, untuk ibu-ibu. Karena kita butuh gitu, kita butuh dengan ilmunya Dr. Boyke ya. Makasih. Ada lagi masih muda? Ada yang umur 18? Ada apa betul? Ada yang umur 17? Gak ada. Ya ini tugas orang tua ini. Biasanya ngaji tuh yang hadir itu biasanya orang yang sudah sepuh-sepuh. Padahal orang ibadah ini bukan hanya kewajibannya orang sepuh-sepuh. Ini kasus ini di mana-mana. Makanya sering saya sampaikan, ayo yang muda-muda kita ajak untuk ngaji. Anak panjenengan itu jenengan ajak ngaji. Jangan dibiarkan tok megang apa? HP. Megang HP kalau berjam-jam tidak ada capeknya. Ini bahaya ini. Nah sekarang kasus ketika anaknya sudah umur 20 tahun kok nggak mau sholat, piye carane ngepuk? Terus bendi? Mungkin jenengan kalah, jenengan perempuan kok. Anaknya laki-laki, jangan kok waplok berarti ganti jangan kaplok lagi.
Makanya sekarang kewajiban orang tua, kalau panjenengan nggak bisa mendidik sendiri, silakan untuk dititipkan di sekolah muslim. Kan ada, kan banyak sekali sekarang di kota Kediri. Kalau di situ panjenengan nggak mampu, merasa panjenengan nggak puas, ayo dipondokkan. Kan banyak pesantren sekarang. Karena apa? Karena tetap kewajiban orang tua. Kalau sampai anak ini nggak mau melaksanakan sholat, tapi orang tua membiarkan sampai tua, nanti yang paling utama yang kena dosa adalah orang tua. Meskipun anaknya nanti juga akan kena dosa. Karena orang tua ini berkewajiban untuk mendidik anak mulai dari umur 7 tahun. Nah, caranya gimana? Ya terserah jenengan. Saya nggak bisa ini untuk ya terserah jenengan, apa jenengan gepuk ya monggo, yang jewer ya monggo, yang pecut ya monggo. Yang penting anak mau melaksanakan sholat. Lah biar tidak terjadi anak seperti itu meninggalkan ibadah sholat, ayo kita didik mulai dari kecil, kita masukkan ke TPQ. Kan ada sekarang TPQ kita, ada TPA, ada TPQ, ada madrasah. Jangan sampai kita lengah. Ini hati-hati, ini kadang-kadang orang tua itu selalu memikirkan anak saya bagaimana bahasa Inggrisnya, anak saya bagaimana matematikanya, anak saya bagaimana biologinya, tapi nggak pernah dipikirkan anak saya bagaimana sholatnya. Nggih napa nggih? Nggih. Ini kasus di mana-mana ini. Makanya ayo pola pikir kita harus kita rubah, karena ini adalah berkaitan dengan Allah. Justru minta maaf ya, orang tua yang paling utama dan diutamakan adalah harus masalah sholat. Karena sholat ini adalah ibadah langsung kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan alasan apapun sholat tidak boleh ditinggal. Kalau puasa bisa, jenengan nggak kuat puasa boleh, sekarang kita nggak puasa. Tapi kalau sholat nggak boleh dengan alasan apapun selama akal masih ada. Nggak bisa dengan berdiri, bisa dengan duduk. Nggak bisa dengan duduk, bisa dengan berbaring. Nggak bisa berbaring dengan isyarah. Nggak bisa isyarah ya harus disolati. Ini sholat ya. Makanya hati-hati ya, hati-hati ibu, hati-hati. Ini pola pikir kita sudah salah semuanya. Hanya mengutamakan masalah duniawi. Anak saya bagaimana kalau bahasa Inggrisnya nanti nggak bisa? Itu yang selalu dipikirkan oleh orang tua. Anak saya bagaimana matematikanya, tapi nggak pernah dipikirkan anak saya bagaimana sholatnya, anak saya bagaimana ngerti apa enggak menutup aurat. Ini kasus ini. Saya minta tolong ibu-ibu yang ada di majelis taklim ini ya, saya minta tolong coba panjenengan renungkan lagi, panjenengan renungkan. Makanya saya mohon putra-putri panjenengan yang masih muda-muda itu panjenengan dorong untuk ngaji, biar paham. Jangan yang sepuh-sepuh dong. Yang sepuh maklum hidupnya kurang berapa hari, sudah dekat dengan tanah. Tapi yang harus kita pikirkan adalah generasi muda ini. Bagaimana generasi muda kita, bagaimana anak-anak kita, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya, ini harus dipikirkan gitu. Jangan sampai kita lengah dengan hanya masalah duniawi, tapi ukhrawinya nggak pernah kita pikirkan. Sholatnya bagaimana? Minta maaf, kadang-kadang sudah capek-capek pulang dari sekolah, sore masih ada les. Ibunya ya nggak pernah mikir. Artinya terus piye anakku sholate, terus piye anakku ibadahi. Ini loh kasus, kasus. Dan ini saya mohon jangan lengah, jangan lupa, jangan lengah. Karena nanti kalau kita sudah meninggal, yang paling utama dan yang paling pertama kena hisab adalah orang tua. Yang kena dosa adalah orang tua. Paham nggih? Ada lagi monggo Bu nggih. Kan sekarang kan ada bayi-bayi disunat. Apakah bayi balik? Kan tidak, bayi itu belum dewasa, belum tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Terus sekarang
misalkan ada anak umur 14 tahun, dia kok menjadi imam sholat. Ya. Ini coba nih, saya masih ini ada ikhtilaf ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Karena ini hukumnya belum balik. Kalau umur 14 tahun, kalau sudah balik nggak ada masalah. Tadi kan sudah saya sampaikan balik itu kan yang pertama umur 9 tahun laki-laki atau perempuan yang sudah pernah mimpi mengeluarkan mani. Yang kedua umur 9 tahun bagi perempuan yang sudah haid. Umur 15 tahun bagi perempuan atau laki-laki yang belum haid atau belum pernah mimpi mengeluarkan mani. Terus sekarang ada anak umur 14 tahun, dia ngimami sholat. Nah sekarang ukurannya bukan umur, tapi ukurannya adalah tadi lah. Ya, ukurannya sudah pernah mimpi mengeluarkan mani apa belum? Ukurannya kalau perempuan sudah haid apa belum? Itu saya minta tolong nanti bisa ditanyakan dengan anaknya, nggih. Jadi kesimpulannya adalah bukan umur yang menjadi acuan ukuran, tapi yang menjadi ukuran adalah tadi ini, ada 3 itu ya. Tapi saya ada pertanyaan, misalkan sekarang anak ini belum balik ya, belum pernah mimpi mengeluarkan mani atau belum haid, ini menjadi imam sah atau tidak? Saya masih sementara belum bisa jawab ya, karena ini ikhtilaf ya. Nanti saya tak belajar dulu. Okay. Makasih, ada lagi. Jadi saya ulangi nggih Bu nggih. Jadi ukurannya bukan umur, tapi ukurannya adalah 3 tadi ya. Ukuran batasan balik ya, bukan umur ya, tapi batasan balik di sini ada 3. Makasih. Ada lagi. Napa? Baca Quran di trotoar nggih. Nyun sewu Bu Muhajir nggih, nyun sewu. Nggih. Karena trotoar ini adalah tempatnya orang berjalan. Sebetulnya baik, tapi harus mengingat trotoar itu tempatnya siapa? Trotoar adalah tempatnya orang jalan. Kalau kita paksakan, kita tadarus Al-Quran di trotoar akan mengganggu yang punya hak. Karena membaca Al-Quran kan tidak harus di trotoar, kan ada masjid. Nyun sewu nggih Bu Muhajir nggih. Lebih baik kita tadarus di masjid. Karena di trotoar yaitu bukan hak kita. Karena itu haknya orang liwat. Saya khawatir nanti minta maaf orang yang punya hak liwat itu nanti kecewa dengan kita. Ya toh? Ya seperti jenengan misalkan liwat kok di situ ada kegiatan apa, jenengan pasti kan gerundel. Nah ini kan akan menyakiti orang lain yang lebih berhak. Yang kedua apa? Saya takut, sebetulnya bagus ini untuk syiar, tapi kan nggak harus mengganggu orang lain. Yang kedua apa? Yang saya takutkan ini Quran di bawah, tapi orang lain di sampingnya akan mendolimi Al-Quran kita. Padahal Quran itu minta maaf ya, kalau baca Al-Quran jangan di bawah lagi, jangan ditaruh di bawah ya. Kalau panjenengan umroh, panjenengan haji, ada orang yang menaruh Al-Quran di bawah, jangan nggak usah ikut-ikut. Karena kita punya panutan sendiri, Quran harus kita hormati. Ya, Quran harus diangkat di atas, nggak boleh ditaruh di bawah. Nyun tulung, nyun sewu, Bu Muhajir nggih, nyun sewu kula pirang-pirang nggih enten informasi, saya berkewajiban untuk mengingatkan panjenengan. Bukan kok panjenengan jelek, tidak. Hanya sebetulnya niatnya baik, tapi harus kita cari manfaat dan madorotnya. Ternyata setelah saya pertimbangkan banyak madorotnya. Monggo panjenengan tadarus Al-Quran tapi di tempat yang mulia, yaitu di masjid. Sampun nggih? Nggih. Monggo sareng-sareng kita ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sedanten diakui sebagai umat Rasulullah, dan mudah-mudahan hidup kita dijadikan hidup yang selamat dunia akhirat.
dan semuanya amal ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan ahlul jannah, ahlul surga tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Liridhoillahi wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la rayba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmada Mustafa sayyidil mursalin wa ala
sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para ibu-ibu, ini kan bulan poso nggih. Panjenengan usahakan ibadahipun dipun openi saestu nggih. Diopeni sentenanan. Niki dikunci nggih. Niki dikunci, HP-ne disimpen riyen. Nggih, HP-ne disimpen sik. Krana napa? Krana niki bulan Ramadan. Bulan Ramadan panjenengan sare niku oleh pahala. Napa malih ibadah maca selawat, napa malih panjenengan deres wong turu mawon oleh ganjaran. Tapi di luar bulan Ramadan mboten oleh ganjaran. Krana napa? Krana bulan Ramadan bulan sing mulya banget. Kula nyuwun tulung niki dikunci. Kersane napa? Kersane mboten ten pundi-pundi nggih to? Niki kan bahaya, cuwili tapi bahaya nggih. Nggih, dipun kunci rumiyin. Pun deres sing sak kata-katae. Nggih, wirid sing sak kata-katae. Terus nomor kalih niki kasus Telir Boyo mriko, duka leta mriki. Panjenengan usahakan sholat raweh boten ten awal Ramadan tok, tapi sampai di akhir Ramadan. Aja lek wis akhir Ramadan bingung menapa? Lek blonjo. Padahal justru akhir Ramadan iki enten sing jenenge Lailatul Qadar. Hati-hati niki panjenengan. Mulane dimpet riyen mawon nggih. Engko blonjone kok lek wis mari riyaya mawon nggih. Nah, kita memang oleh Allah diperintahkan untuk memakai pakaian yang paling bagus. Karena Idul Fitri kembali kepada fitrah. Nggih. Ibaratnya awake dhewe mantun poso niku resik mboten gadah dosa napa-napa. Ayo kita rayakan. Lah merayakan kali Allah diperintahkan untuk memakai baju yang paling bagus, tapi tidak harus beli. Tidak harus beli. Niki ibu-ibu kula nyuwun tulung nggih. Kula niku kadang-kadang nyawang. Ki piye to? Poso-poso bingung tuku keset. Wong ora sah bulan Ramadan kan nggih saged to tumbas keset. Bingung tuku sapu. Wis barang dituku. Niki ngenakne sinten? Enakne sinten? Lek bakule bumbu hajar enggak ada masalah. Padha-padha Islami. Lek bakule sinten? Non muslim niku lho. Napa malih sing mripate sipit-sipit niku. Nggih to? Coba njan bayangaken. Duit pinten mawon sing mlebutan mriku. Tapi apakah mereka pernah sedekah? Enggak pernah. Apakah mereka pernah zakat? Enggak pernah. Apakah pernah mereka infak? Enggak pernah. Kita sangat dirugikan, ngeten. Mulane panjenengan nyuwun tulung di akhir Ramadan 10 panjang polakan dengan ibadah. Karena belum tentu kita akan mendapatkan puasa tahun depan. Yang namanya meninggal kita nggak disangka-sangka, nggih. Sing terakhir nyuwun tulung panjenengan ojo pelit-pelit, ojo cetil-cetil, nggih. Lek wayahe zakat panjenengan wajib mengeluarkan zakat karena zakat adalah miliknya orang lain. Kada kasus niku. Kula sampun ping kalih kula dipun lapori. Enten salah setunggalipun tiyang niku sugih banget. Iki wali santri kula. Sugih banget niku, sugih-sugih sak Jombang. Nggih. Putrane kalih sing setunggal ten kula, sing setunggal ten Gontor. Sing ten Gontor niku estri, sakit mripat niku 3 bulan langsung wuto. Tiyang niku sugih mboten miliarder, di atas miliarder. Nika kados Bu Endang nika Kaji Hayat nggih.
Sugih pun mboten kanten-kantenan. Niku ki ambek menghubungi negara, ada negara 5. Niki kula semerap ki ambek. Ini wali santri saya. Nggih. Menghubungi negara gangsal. Telepon, anak saya sakit seperti ini, uang berapapun saya nggak ada masalah. Berapa miliar saya nggak ada masalah. Yang penting anak saya sembuh. Tapi ternyata negara yang dihubungi itu angkat tangan kabeh. Mboten saged, bingung akhirnya yang sepai. Solusine napa sowan dateng kiai. Enten kiai 3 napa kiai sekawan matur. Kasus putrane. Ternyata menapa jawabane kiai sekawan iku padha, padahal mboten janjian. Napa jawabane? Zakatmu kurang. Bingung tiange. Loh, aku ki lek poso ngetokne duit miliaran, mboten namung 1 miliar, 2 miliar, puluhan miliar. Memang niku di atas miliarder. Puluhan miliar setiap poso tak kekne karyawanku. Akhirnya dipun emontaken sik sampai niati zakat apa ora. Nah niki lho. Ki ambake baru sadar, oh iya gak tak niati zakat mek kurang tak kekne tok. Lek mboten diniati namun diparingaken niki dereng saged menggugurkan zakat. Keranten zakat harus diniati dan harus disampaikan kepada orang yang menerima zakat biar tidak terjadi fitnah. Akhirnya napa melarat, naudzubillah melarat tuh bisa niki. Tek bondone karena zakat adalah miliknya orang lain. Niki lah. Ngatos-ngatos kula titip panjenengan aja cetil-cetil. Nggih. Sedekah ngeten. Sedekah as-sedekah tulidaf al-sogat as-sedekah tulidafil bala. Sedekah adalah bisa menolak bala. Panjenengan nek misale kok sering angsal ujian, perbanyaklah untuk sedekah. Misalnya tentang goni jenengan kalian jenengan gak suweneng. Wes pegele 7 demit. Justru bendinten yang paringi beras. Bendinten yang paringi arto. Diteri beras kintal ngeten nak mendel. Nggih napa nggih? Nggih. Enten pangginin jenengan sing melerak-meleru nyan paringi arto 1 juta kula menawi. Nggih napa nggih? Nggih. Niki menunjukkan bahwa as-shadaqatu lidaf'il bala. Apalagi ini di bulan Ramadan, perbanyaklah sedekah. Nggih, mungkin niku ingkang saged kula sampaikan, mugi-mugi santen lampah kula lampah panjenengan, mugi-mugi dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kula menawi enten klentah-klentu kula niki terakhir nggih, gumajen nggih, kula nggih. Niki menawi enten klentah-klentu kula nyuwun ngapura sing sak kathah-kathahe. Enten hak adami kula nyuwun halal nggih, keranten niki mboten kepanggih malih, mungkin kepanggih badhe riyadin. Monggo panjenengan nek pengin riyadinan ten kula, monggo rombong-rombong sampai berapa mobil nggak ada masalah nggih. Tapi biarumin kadang-kadang kula mboten ten dalem nggih. Ini kesempatan panjenengan silaturahim ten ulama-ulama karena al ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Panjenengan pompong wonten ing riyadin, ayo berbondong-bondong kita silaturahim ke para kiai, ke saudara-saudara kita nggih. Keranten nek mboten riyatin kan mesti kan tanda tanya nyapa iki nyang omahku gitu. Tapi lek riyoyo kan mboten enten wong patro riyoyo. Terus nomor kali kula pesen, ini juga kasus. Mungkin panjenengan ten dalem tiyang aja sampai ngrasani. Misale diparingi jajan-jajane mlempem. Kok juga ratan wis mari njaluk ngapura mulai teko ratan mah jajane mlempem ya. Nuwun sewu nggih. Nuwun sewu nggih. Aja tenan nggih. Keranten apa kan? Keranten panjenengan kan pun Idul Fitri gitu. Kembali kepada fitrah. Nah, Idul Fitri niku panjenengan diwajibaken selama bulan Ramadan panjenengan pun di ngapura kalian Allah, gitu. Lah, jenenge awake dhewe urip nyang donya nggih enten sing jenenge hablum minan nas. Hubungan dengan manusia. Lah hubungan dengan manusia carane njaluk ngapura nggih niku dhek wau. Nggih. Jaluk ngapura silaturahim. Wong mari jaluk ngapura teko njaba ngrasani apa iku mah. Wedange gak enak. Nuwun tulung saestu. Nggih. Niki biasane ibu-ibu niki lho sing gak kenek niku, nggih. Nuwun tulung saestu nyuwun tulung nggih, nyuwun tulung. Nggih, niku pesen kula nggih. Panjenengan derek kula monggo mboten derek kula sampun gugur kewajiban kula nggih.
Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.